Itu mau Jeremy Thomas tuh langganan. Sampai apa yang dia sukanya tahu. Oh gitu. Saya cuma lulusan SD. Anak Mang Dede harus sekolah tinggi. Karena emang pendidikan penting banget buat ini. Alhamdulillah sih ya, anak Mang Dede yang satu udah lulusan Universitas Telkom, yang kedua lulusan NHI, yang nomor 3 sekarang baru semester 6 di UPI, jurusan Matematika Murni, yang 4 SMA, alhamdulillah yang ketiga umur 3 tahun. Yang kelima? Yang kelima. Oh, masih ada yang umur 3 tahun? Alhamdulillah, Allah masih ngasih rezeki, masih percaya. Ya. Ada salah satu pelanggan, Mang, jangan minder. Selama Mamang mau belajar, pasti bisa. Oke, sahabat Isigo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya dengan Dana di acara B-Pro, Bincang-Bincang Profesi. Untuk itu, kali ini kita akan membahas tentang usaha kuliner yang saat ini banyak digandrungi banyak orang. Di mana-mana pun orang pasti mencari kuliner. Saat ini saya sudah kedatangan tamu, Bapak Dede, owner dari Somai dan Es Koteng Mang Dede. Kita bahas, kita kulik, kita tanya-tanya apa kunci kesuksesannya, dan satu hal lagi, Bapak Dede maunya dipanggil Mang Dede. Ya, selamat datang Mang di Isigo TV. Yes. Saya langsung ke pertanyaan Mang ya. Yeah. Jadi kita bicara usaha kan pasti nggak ada yang langsung instan ya. Yeah. Pasti pakai proses. Bisa ceritakan sedikit atau ya bisa ceritakan dari awal mula sebelum terbentuknya Somai Mang Dede itu bagaimana? Silakan Mang. Awalnya Mang Dede mulai sebelum buka sendiri, Mang Dede pernah ikut juga di salah satu es yang paling ya udah ternama di kota Bandung. Di Bandung. Mang Dede itu kerja dari 84 sampai 88. Setelah itu Mang Dede hijrah ke Jakarta. Ada yang ngajakin di salah satu restoran di Jalan Panglima Lebih Raya. Ya alhamdulillah sih, dari pertama kita karyawan 2 orang. Oh awalnya 2 ya? 2 orang, ya alhamdulillah bisa nyampe 9 orang. Alhamdulillah selama setahun. Di tahun berapa awal? Tahun awal 88 sampai 88 lahir. Alhamdulillah udah cukup lumayan. Dan lumayan juga setelah rame kita ditendang. Ditendang jadinya? Akhirnya kita tendang. Teman saya diambil yang punya resto itu, karena ini kita hijrah ke Bandung, pulang ke Bandung. Akhirnya 90 buka lagi di Jakarta Selatan juga, daerah Cinere. Akhirnya karena mungkin tidak sekolah atau mungkin bodoh, akhirnya 90 kita ditendang lagi. 2 kali ditendang? 2 kali lagi. Nah alhamdulillah 93 kita hijrah lagi, coba berangkat lagi. 93 buka lagi di daerah Cinere juga. Yang udah bagus sampai sampai Ida Royani, Benyamin, Alman itu langganan. Langganan waktu di Cinere. Lagi Cinere. Itu mau Jeremy Thomas tuh langganan. Sampai apa yang dia sukanya tahu. Oh gitu. Nah setelah itu nggak bisa cerita lah. Sekarang milik kakak saya. Yang di Cinere, ya. Berarti sekarang dipegang kakak. Iya, cerita akhirnya kita hijrah lagi ke Bandung. Ya, karena mungkin di saat itu kita labil, iman juga belum kuat. Akhirnya berbagai cara yang akhirnya kita ya terbawa soal di jalanan lah. Berarti dari Bandung ke Jakarta, Jakarta balik lagi ke Bandung. Oh. Jakarta lagi, ke Bandung lagi. Akhirnya karena mungkin iman atau mental belum kuat, akhirnya lah lari ke jalanan. Oh lari ke jalanan ya. Nah kalau untuk yang saya kan dapat info nih dari tim kreatif, itu ada cabang di Kemang ya Mang ya, Kemang Pratama Bekasi ya. Itu yang selanjutnya setelah Cinere buka atau ada cabang sebelum itu? Setelah di Bandung udah berapa lama, karena waktu itu saya labil, akhirnya kita
perilakunya udah salah gaul, akhirnya saya kebawa arus dan akhirnya masuk ke salah satu diklat. Oh iya. Setelah diklat, mungkin kita berapa tahun, akhirnya pulang dari diklat, kita hijrah ke Bekasi 2003. Oh, Bekasi 2003. Ya, akhirnya kita waktu itu niatnya kita ibadah, saya niatnya ibadah, usaha untuk nafkahi keluarga. Alhamdulillah 2003 kita ngerintis awalnya Kemang 18 Oktober. Dulu masih alhamdulillah karena waktu muda itu benar-benar susah, pinjam sana sini nggak ada ngasih. Ya, alhamdulillah kita. Jadi gimana caranya nih modal kecil harus jadi besar. Oh iya. Jadi kita manfaatin gerobak yang ada kita pakai. Dalam dulu waktu itu sewa masih dapat gratis 1 bulan. Oh, jadi awal usaha itu juga masih pakai gerobak yang bekas itu, ya. Mang ya, nggak langsung kayak sekarang kan ada yang langsung gitu. Berarti ya. Dan emang itu benar-benar dari nol. Dari awalnya itu benar-benar susah modal, mungkin karena dulunya saya hidup di jalanan, siapa yang percaya? Iya. Nggak salah juga sih. Akhirnya kita manfaatkan yang ada, gerobak bekas. Pertama esnya dulu, ya alhamdulillah berjalan. Ya mungkin sampai 4 bulan kita masih bayar sewa nggak bisa kebayar. Masih kita ya berbagai cara lah, yang penting bisa jualan. Sampai selalu berdoa, ya Allah, tolong kasih rezeki yang berlimpah dan berkah supaya saya itu bayar saya itu dengan uang halal. Oh iya. Alhamdulillah di 4 bulan kemudian terjawab bahwa sewa teras itu ternyata terjawab, dikabul, bayar dengan uang halal. Oh, yang teras di Indomaret. Di Indomaret ini. Alhamdulillah sekarang udah hampir 17 tahun. Ya awalnya esnya lama-lama kita kan jual es itu kan di saat hujannya kita kan turun drastis. Iya, pas hujan ya. Akhirnya kita izin sama yang punya kepala sewa teras itu, Pak bisa nggak izin saya tambahin somai, karena kalau ini saya nggak bisa bayar sewa. Akhirnya saya bikin panci pakai triplek, karena waktu itu keterbatasan modal. Ya alhamdulillah berjalan ya alhamdulillah sampai sekarang malah taunya emang dari siomay, padahal awalnya itu malah jualan es kotong ya malah awalnya. Iya. Saya pikir namanya brandnya somai, awalnya kirain somai itu es pelengkap, enggak ya, malah awalnya es dulu ya. Iya. Malah es dulu. Terus kalau bicara ini Mang, sekarang sudah punya berapa cabang, Mang? Alhamdulillah ada 9 titik. Ada 9 titik ya. Di Bekasi semua. Bekasi, sisanya Cikarang 3. Di Bekasi, kabupaten ya. Iya. Kabupaten Bekasi 3 ya, sisanya Cikarang. Bicara soal usaha, Mang, yang tadi saya bilang, kalau usaha itu kan nggak mesti langsung kagak ada lika-liku, pasti kan namanya orang apalagi kuliner ya, apalagi kuliner. Pernah ngerasain nggak tuh Bang yang namanya jatuh bangun dan untuk mengatasi itu bagaimana itu Bang? Tapi saya rasa setiap orang usaha pasti ngalamin. Pasti ya? Pasti ngalamin. Cuman kita awalnya Mang itu nyikapin dengan rasa emosi, rasa yang seolah-olah kita kok merasa di ini gitu kan. Jadi akhirnya kita balik umpat. Nah setelah kesini ternyata itu tidak salah. Akhirnya kita sekarang ya kita di saat terjerumus. Pertama saya punya punya kendaraan itu waktu itu inget Saneti Ibadah Nolong. Ada waktu saya belanja ke salah satu pasar di Bekasi, lihat ada ibu-ibu nawarin sepeda ke salah satu pedagang. Saya tanya, Bu, kenapa? Karena bahasa Medan, saya akhirnya minta di ini nggak bahasa Indonesia. Anak saya sakit, saya mau jual sepeda katanya. Oke, saya bilang kalau benar ibu sakit, kalau ibu benar saya belanja nggak ada, bawa cuma uang seadanya aja. Coba aja ibu datang ke Kemang. Akhirnya datang, saya kasih, ya Bismillah gitu kan. Ya alhamdulillah, dan kita bantu orang yang nggak sangka sewa itu nggak akan ketutup, sepeda dapat, sewa ketutup. Iya, alhamdulillah gitu. Dua, akhirnya saya punya motor ceritanya ada. Oh, berarti awalnya sepeda itu untuk kendaraan operasional? Iya, belanja, nganter dari Jepang 3 porsi anterin, itu dengan sepeda. Oh, zaman dulu berarti udah ada pesan antar juga, Bang? Iya, karena kita modal kecil gimana sana kita harus jemput bola. Iya. Akhirnya berapa ini saya ngambil motor. Saya punya karyawan satu ambil motor, ya alhamdulillah.
Motornya dihipnotis sama karyawan dihipnotis. Hilang. Hilang. Kedua kali saya ngambil lagi motor 6 bulan pas sholat maghrib hilang lagi. Dari situ saya, tapi ya Allah, mungkin dosa apa lagi yang belum saya iniin. Saya mohon sampai di sini ujian buat saya gitu. Saya Allah ridho motor 2 tapi ganti rumah gitu. Tapi alhamdulillah ganti rumah. Kebeli ya. Belum dulu. Sampai sekarang suratnya belum ada. Akhirnya dapat rumah itu ternyata karena niatnya itu saya waktu itu ada yang nawarin rumah, Mang, ada rumahnya mau nggak cicil? Saya salah nggak kan? Ya Allah dewa penolong. Saya bukan berterima kasih, saya dewa penolong. Nah, akhirnya saya cicil sampai berapa tahun saya tanya, saya tagih, malah kita capek. Kita keras capek juga. Akhirnya dasar itu langsung, ya Allah limpah ke rezeki yang banyak dan berlimpah supaya dia bisa bayar ke kita. Kalaupun tidak bayar, saya ridho. Rumah 1 ganti 2, ya alhamdulillah Pak. Ganti 2, 3 malah. Oh 3. Ternyata kalau kita serahin sama yang di atas ternyata balik. Ya poinnya berarti ikhlas. Ikhlas, memang harus ikhlas. Karena saya juga pernah sebelumnya kan kita bincang-bincang juga ya. Jadi apapun yang ada kalau kita pikirin jadinya sakit. Mendingan yang ikhlasin. Kita positif terus. Positif terus ya. Ya. Nemu kondisi seperti itu, Mang. Kan sudah sampai ke tahap ini ya. Maksud saya pas di saat kondisi seperti itu, pernah gak sih ada pikiran, oh kayak nyerah saya tuh. Pernah gak sih Mang ada ini? Kalau waktu itu nyerah sih enggak. Saya orangnya paling panterangan harus nyerah. Tapi gimana saya harus bisa. Karena kalau saya nggak bisa, gimana keluarga? Saya paling panterangan bilang nggak bisa. Gimana saya harus bisa. Dan jualan juga saya orangnya doanya nggak macam-macam, nggak muluk-muluk. Laku syukur, nggak laku harus laku. Jadi kita tanamkan positif terus itu. Karyawan berapa Mang sekarang? Ya, sekarang nyampe 30. Cuman karena sekarang COVID mungkin baru 17 yang kita ambil karena kita diseleksi dulu yang kira-kira yang petarung baru kita tarik dulu. Oh gitu ya. Ya. Jadi kemarin waktu apa namanya PSBB ya. PSBB itu berarti pulang dulu. Iya. Baru sekarang ini di saat belum PSBB, Mang Dede kondisi udah karena kita ikut komunitas. Wah, kayaknya kondisi ini agak berat. Waktu itu mungkin bagi Mang Dede sih, wah udah 20 lebih nih. Akhirnya kita udah istirahatin dulu gitu kan. Minus maksudnya? Ya. Nah, setelah COVID minus 20. Akhirnya kita istirahatin dulu anak-anak. Akhirnya 2 bulan kan, 2 bulan. Kok kayaknya nih lama-lama nih kondisi keuangan bisa wassalam gitu kan. Nah, dari situ itu kekuatan kok telepon. Mang, gimana nih buka di Cikarang rame gitu kan. Saya itu ya berdoa mana kasih jalan terbaik buat usaha di saat begini. Akhirnya 3 hari lihat Kemang, sore malam kayaknya oh nggak begitu ini gitu, nggak ngeser gitu kan. Akhirnya besoknya ke Cikarang, wah kayaknya bagus. Akhirnya saya ngambil Cikarang, ya alhamdulillah selama bulan puasa kita di Cikarang lumayan cukup bagus. Tapi tidak melayani di dalam? Tidak dibungkus ya, gitu ya? Semua kita hanya jualan dari jam 2 sampai jam 6, ya alhamdulillah. Nggak nyangka malah sekarang teman-teman di komunitas malah acuannya ke Mang Dede gitu, bahwa kok di saat COVID ini omset bisa sekian gitu kan. Nah mereka jadi semangat lagi gitu kan. Malah bagus ya? Ya alhamdulillah masih. Sekarang habis lebaran buka lagi 3 cabang, baru 4 kita. Habis lebaran? Ya. Oh berarti waktu bulan puasa itu yang buka hanya Cikarang 1 cabang yang di Cikarang ya, cabang Cikarang. Kalau untuk produksi itu masih di itu juga ada di tempatnya kita juga? Masih 1 titik. Masih ada tempatnya ya? Ada di bekas 1 titik ya. Kalau untuk tempat, Mang, kita bicara tempat ya, lokasi usaha. Lokasi usaha itu, Mang Dede ini lokasi usahanya tempatnya di mana aja sih? Kayaknya bentuknya apa gitu? Apa ruko semua atau gimana sih? Yang awalnya itu di salah satu teras minimarket. Kita udah 17 tahun di sana. Kita kan prinsipnya Mang Dede itu gimana caranya duit kecil harus jadi besar. Kita maksimalkan dengan kondisi uang segini usaha jalan gitu kan. Ya kalau mungkin yang modal gede tinggal milih ruko mana aja bisa. Tapi gimana caranya nih dari kecil harus jadi gede gitu kan. Ya akhirnya dari situ naik kita berani nyewa ruko. Nyewa ruko. Dan
Tapi saya juga bilang sama istri saya, "Mah, selama kita sewa, sekali waktu itu kita nggak disewain lagi. Iya. Ini gimana caranya sekali waktu kita harus punya. Kita bismillah aja." Oh gitu. Akhirnya kejadian juga aneh. Kan ada salah satu outlet di Jamrut. Itu outlet itu kaki lima kehilangan gas. Jamrut di Bekasi. Bekasi ya. Oh, iya. Kehilangan gas waktu itu anak telepon, gas hilang. Datang. Saya nggak marah, cuman udahlah namanya hilang kan. Apa gitu. Nah sekarang jalan dikit. Aduh, rokok akan dijual. Wah, mah kayaknya rokok dijual. Kayaknya nih kobo nih doa nih. Tapi permasalahan harga duit 280 juta dari mana gitu kan? Oh, harganya itu? Iya. Dan waktu itu dia orangnya mau pergi ke Malaysia, cuman dikasih 4 hari waktu. Kebetulan saya beberapa kali tawaran bank sama saudara saya, udah seperti saudara. Nah, akhirnya dia bilang, "Bisa nggak ada administrasi nggak 7 juta?" Siap. Ya, alhamdulillah gitu kan. Berkat doa. Tapi selama 4 hari itu saya berdoa, "Ya Allah, kalau seandainya pembayaran ini akan lancar, usaha di ruko itu akan lancar, tolong kau jadikan rukonya itu." Ya, kalau kira-kira usahanya akan macet, pembayaran akan macet, jangan kau cairkan. Itu selama 4 hari doa. Ya alhamdulillah 4 hari cair sampai dengan selesai, nggak pernah nunggak 1 hari pun. Oh, berarti ada yang di ruko? Alhamdulillah ada ruko, dan ada yang ruko udah milik sendiri. Ada ruko milik sendiri ya. Terus kita bicara ini, Mang. Jadi apa namanya, Sobat Isigo TV. Sobat Isigo TV kan ada pesan-pesan kan, Mang? Pesan yang untuk memotivasi ya. Karena kan kalau di saat ini pasti orang yang banyak selesai kerja, dia pengen memulai usaha nih. Ada pesan-pesan kan, Mang, buat sobat? Ya menurut saya sih yang penting berani dulu. Coba dulu. Kalau kita nggak tahu bisa atau nggak berhasil atau enggaknya, kita berani coba dulu. Yang penting kita harus banyak belajar, sering silaturahmi, siap terima masukan siapapun. Insya Allah. Yang satu yang penting kita jangan lupa berdoa dan bersedekah. Iya. Insya Allah kalau itu dijalanin, saya rasa rasa ya tinggal balik juga ke kita juga. Kita harus punya mental yang saya bisa gitu kan. Karena Mang Dede itu tidak ada yang tidak bisa, harus bisa. Gimana cara harus bisa. Jadi memang harus bulat tekadnya ya, nggak ada namanya setengah-setengah. Nggak ada. Mang, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau menurut Mang Dede, latar belakang usaha, pendidikan itu mempengaruhi gak sih, Mang, untuk ke usaha itu? Menurut Mang Dede sih ngaruh banget. Ngaruh banget. Karena makanya kemarin karena Mang Dede tidak sekolah kan, akhirnya untung ada selama Mang Dede tidak sekolah itu ada beberapa bapak mentor Mang Dede yang membantu. Oh, Mang Dede, maaf, sekolahnya sampai? Saya cuma lulusan SD. Oh iya. Lulusan SD. Nah dari situ ternyata untuk pergaulan emang jujur aja main udah benar-benar udah minder. Cuma salah satu pelanggan, "Mang, jangan minder. Selama Mamang mau belajar pasti bisa." Akhirnya kita diajak diajak ke kelas seminar kemana-mana. Nah, sampai sekarang aja jujur aja saya belajar WA dari istri. Belajar WA? Iya. Medsos? Sampai tulisan aja dia ngajar istri. Oh gitu. Cuma sekali-kalinya itu kok, seminggu kemarin baru belajar. Makanya dari situ anak Mang Dede harus sekolah tinggi. Karena emang pendidikan penting banget buat ini. Alhamdulillah sih ya, anak Mang Dede yang satu udah lulusan Universitas Telkom, yang kedua lulusan NHI, yang nomor 3 sekarang baru semester 6 di UPI, jurusan Matematika Murni, yang 4 SMA, alhamdulillah yang ketiga umur 3 tahun. Yang kelima? Yang kelima. Oh, masih ada yang umur 3 tahun? Alhamdulillah, Allah masih ngasih rezeki, masih percaya. Ya, alhamdulillah. Satu pertanyaan saya terakhir nih, Mang. Kunci untuk menjadi pengusaha. Kalau menurut Mang Dede ya kita bicara. Kalau menurut Mang Dede kuncinya itu apa? Kalau saya sih, Mang Dede sih ngalir aja. Pasti selama kita mau ikhtiar, Allah pasti ngasih kelimpahan rezeki yang banyak. Yang penting terus berusaha. Yang penting itu ikhtiar, berdoa. Itu yang kuncinya, yang penting kita harus banyak berbagi. Kalau kita banyak berbagi, insya Allah
kita nggak akan putus rezeki. Insya Allah pasti dimudahkan rezeki. Iya, pasti. Sobat Isigo, demikian review kali ini. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Jangan lupa klik like and subscribe. Aquilino jangan lupa. Subscribe. Isigo TV. Subscribe Isigo TV. Isigo TV.